لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Para hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah. Tak bosan-bosannya kita memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita terus berada dalam keadaan sehat wal afiyah serta diberi umur panjang hingga dapat bertemu kembali dengan bulan Ramadan tahun ini, yang dimana ini merupakan nikmat yang sangat besar, yang sangat patut kita syukuri. Dan pada hari ini kaum muslimin merayakan Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, salah satu di antara dua hari raya umat Islam. Maka hendaknya kita bersyukur serta berbahagia pada hari ini. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lis-shaimi farhatan." Bagi orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan. Farhatun 'inda fitrih, yaitu yang pertama kebahagiaan ketika berbuka, wa farhatun 'inda liqa'i rabbih, dan yang kedua yaitu kebahagiaan ketika bertemu dengan Rabb-Nya. Lebih dari itu semua, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat iman, begitu pula nikmat Islam yang patut kita selalu syukuri dengan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan agama Islam. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jalan beliau hingga akhir zaman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, memerintahkan kepada kita agar selalu memuhasabah diri, agar kita selalu mengoreksi diri kita masing-masing dengan memperbaiki ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Maksud ayat ini, kata Ibnu Katsir dalam tafsir beliau, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wanzuru ma dzakhartum li anfusikum minal a'malis salihah liyaumi ma'adikum wa aradakum ala rabbikum. Dan lihatlah apa yang telah kalian persiapkan untuk diri kalian berupa amal saleh untuk hari di mana kalian akan kembali, dan setiap amal kalian akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Para hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah. Setelah Ramadan berlalu, kita semua diharapkan menjadi pribadi yang lebih baik. Ramadan ibaratnya adalah seperti sekolah, yang dimana ketika kita selesai dari sekolah tersebut, kita mengaplikasikan ilmu serta amal-amal yang telah kita dapat dan praktekkan pada bulan-bulan berikutnya.
Karena pendidikan yang berhasil adalah pendidikan yang bisa dipraktekkan, bisa diamalkan setelahnya. Istilah ini disebut oleh para ulama thawabul hasanati al-hasanatu ba'daha, yaitu balasan dari sebuah kebaikan adalah kebaikan setelahnya. Dan sudah seharusnya kebaikan di bulan Ramadan bisa berlanjut pula setelah bulan Ramadan berlalu. Di antaranya yaitu salat 5 waktu. Hendaknya kita merutinkan salat 5 waktu dan tidak pernah luput darinya. Yang selanjutnya yaitu salat berjamaah, terutama bagi laki-laki, bisa dilanjutkan dengan salat berjamaah di masjid setelah Ramadan, kecuali jika mempunyai uzur seperti hujan yang menyulitkan, sakit ataupun darurat buang hajat. Selanjutnya yaitu salat tarawih, bisa dilanjutkan pula setelah Ramadan dengan salat tahajud setelah bangun tidur malam dengan rakaat yang kita mampu. Salat witir pun bisa dilanjutkan dengan salat witir setelah Ramadan, bisa dilakukan setelah Isya langsung, sebelum tidur ataupun di akhir malam sebelum masuk subuh. Dan juga pula salat rawatib 12 rakaat dalam sehari yang dijamin akan dibangunkan istana di surga, bisa dilanjutkan pula setelah Ramadan berlalu, yaitu 2 rakaat sebelum fajar, 4 rakaat sebelum zuhur, dan 2 rakaat setelahnya, dan 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Selanjutnya di antara amal yang hendaknya kita selalu continue atau melanjutkannya setelah bulan Ramadan, yaitu membaca Al-Quran setiap hari. Membaca Al-Quran hendaknya kita membacanya setiap hari. Hendaknya setiap muslim merutinkan untuk membaca Al-Quran, walaupun hanya setengah halaman, 1 halaman, 2 halaman, dan seterusnya. Hendaknya seorang muslim menjadikan Al-Quran sebagai wirid harian, yaitu bacaan harian yang tidak ia tinggalkan. Hendaknya kita menyisihkan waktu di setiap harinya untuk membaca Al-Quran, bukan kalau ada waktu saja baru membaca Al-Quran. Bagi yang punya hafalan, bisa mengulang hafalannya di dalam salat sunnah, kemudian bisa dibaca ketika salat tahajud ataupun salat duha. Dan sedekah pun selanjutnya yaitu sedekah, hendaknya kita terus melanjutkan sedekah kita setiap harinya, walaupun dengan nominal yang kecil, akan tetapi kita selalu rutin untuk mengeluarkannya setiap hari. Rasulullah SAW bersabda, wa'alamu anna ahabbal amali ilallah adwamuhu wa in qalla. Ketahuilah, kata Rasulullah, bahwasanya amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang terus menerus walaupun sedikit. Dan puasa Ramadan bisa disempurnakan dengan puasa Syawal setelahnya, agar mendapatkan pahala puasa setahun penuh. Dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari, Rasulullah SAW bersabda, man shoma Ramadana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana qasiyamid dar. Barang siapa, kata Rasulullah, yang berpuasa Ramadan kemudian berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia berpuasa seperti setahun penuh. Yang intinya, kaum muslimin, adalah semua kebaikan selama di bulan Ramadan. Alangkah baiknya agar terus kita bisa istiqomah untuk melaksanakannya, untuk melanjutkannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Para hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah. Namun cobaan sejatinya memang kita dapati setelah bulan Ramadan. Karena di bulan Ramadan itu sendiri maksiat itu berkurang dan kebaikan itu Allah mudahkan dengan terbukanya pintu-pintu surga dan tertutupnya pintu-pintu neraka dan setan-setan diikat. Setelah bulan Ramadan, keadaan kembali seperti semula. Keadaan kembali kita mendapatkan ujian, dengan mudahnya kita meninggalkan kebaikan, bahkan kewajiban, dan terjerumus ke dalam maksiat. Lihatlah apa yang terjadi setelah Ramadan. Kita kurang memperhatikan ibadah wajib kita. Kalaupun memperhatikan ibadah wajib, ada kekurangan dalam yang sunnah, atau kita merasa sudah cukup dengan yang wajib saja. Kebiasaan kita juga menganggap maksiat, bahkan dosa besar, sebagai hal yang biasa. Wal iyadzubillah. Inilah yang disebut dengan ghaflah, yaitu lalai. Ada kelalaian yang keadaannya layak binatang ternak, hanya paham makan dan minum, tidur, bersenang-senang dan beristirahat. Inilah yang disebut dengan ghaflah tammah, yaitu kelalaian yang sempurna. Inilah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran,
walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru mathwal lahum. Dan orang-orang kafir bersenang-senang di dunia dan mereka makan seperti makannya binatang-binatang ternak, dan jahanam adalah tempat tinggal mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dari sifat semacam ini. Selanjutnya yaitu ada pula kelalaian yang sifatnya terkadang datang, terkadang hilang. Seperti yang terjadi pada orang-orang soleh. Kelalaian yang bisa langsung hilang karena mengingat akhirat. Kelalaian ini disebut dengan ghaflah 'aridah. Dalam ayat disebutkan, innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitani tadzakkaru fa idza hum mubsirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa apabila mereka ditimpa waswas dari syaitan, mereka ingat kepada Allah, maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Dan yang terakhir yaitu ada kelalaian yang ada pada ahli maksiat ataupun orang fasik yang berulang terus menerus. Kelalaian ini disebut dengan ghaflah mutakarrirah, yaitu kelalaian yang selalu berulang-ulang. Kelalaian semacam ini perlu diingatkan kapanpun serta dimanapun, sehingga para ahli maksiat bisa kembali ke jalan yang benar. Para jamaah salat Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah, apa saja yang menyebabkan hati ini lalai? Yang pertama yaitu kita selalu ingin terus beristirahat. Kedua yaitu semangat dalam mencari kelezatan dunia hingga menerjang yang haram. Yang ketiga, di antara yang menyebabkan hati kita lalai yaitu dikarenakan sudah mati rasa terhadap dosa-dosa dan kemaksiatan. Yang keempat, yang menyebabkan hati kita lalai yaitu mengikuti hawa nafsu. Yang kelima, sibuk dengan kerja dan mencari nafkah sampai melupakan akhirat. Yang keenam, di antara yang menyebabkan kita lalai, waktu dihabiskan dengan permainan, games, serta gadget. Yang ketujuh, yang menyebabkan hati kita lalai yaitu hidup bermewah-mewahan dengan pakaian, makanan, dan kelezatan dunia. Yang kedelapan, di antara yang menyebabkan hati kita lalai yaitu cinta terhadap dunia dan merasa hidup lama. Yang kesembilan, yang menyebabkan hati kita lalai yaitu berteman dengan orang-orang yang lalai itu sendiri. Dan yang kesepuluh, banyak sibuk dengan hal-hal yang mubah. Dikarenakan sebab-sebab di atas tadi bisa membuat kita lalai dalam berbagai bentuk kelalaian. Di antaranya yaitu yang pertama, enggan atau tidak mau duduk di dalam majelis-majelis ilmu untuk mempelajari agama. Yang kedua, enggan untuk mempelajari Al-Quran dengan membacanya, memahaminya, mentadabburinya, serta menghafalnya. Ketiga, enggan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, enggan membaca dan menghafalkan zikir yang biasa digunakan untuk melindungi diri, seperti zikir pagi dan petang. Yang kelima, lalai dalam memperhatikan niat. Dan yang keenam, beramal namun tidak memperhatikan manakah amalan yang lebih prioritas dari yang lainnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Para jamaah salat Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, di antara cara untuk menghilangkan kelalaian hati, di antaranya itu yang pertama, agar hati kita tidak lalai, yaitu yang pertama berada dalam majelis-majelis ilmu. Yang kedua, banyak berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, di antara cara agar bisa menghilangkan kelalaian hati yaitu banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta agar jangan termasuk orang-orang yang lalai. Yang keempat, merutinkan salat malam atau salat tahajud. Yang kelima, di antara cara untuk menghilangkan kelalaian hati yaitu melakukan ziarah kubur sebagai pengingat kematian. Dan yang keenam, mengingat janjinya Allah Subhanahu wa taala adanya surga dan neraka. Para jamaah salat Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah, kiat penting yang lainnya dan termasuk yang paling penting untuk menghilangkan kelalaian hati yaitu adalah dengan berteman dengan orang-orang saleh, berada di sekeliling mereka dan meninggalkan kelompok orang-orang yang lalai. Allah Subhanahu wa taala berfirman memerintahkan,
wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajhah wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawah wa kana amruhu furuta. Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya pada pagi hari dan senja hari dengan mengharapkan keridhaannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan dunia. Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta mengikuti hawa nafsunya dan keadaannya itu melewati batas. Keadaan teman dalam mendukung menjadi baik sangat penting. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-arwahu junudun mujannadah, fama ta'arafa minha talaf, wa ma tanakara minha ikhtalaf." Arwah itu adalah bala tentara yang berlimpah dan bermacam-macam. Yang sudah saling kenal maka akan menyatu, dan yang tidak saling kenal pasti akan berpisah. Imam An-Nawawi rahimahullahu taala mengatakan tentang hadis ini, fayamilul akhyaru ilal akhyar wal asyraru ilal asyrar. Orang-orang yang baik akan cenderung berkumpul dengan orang-orang yang baik, dan orang yang jelek pun akan cenderung berkumpul dengan orang-orang yang jelek. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Terakhir, di antara yang dapat menguatkan istiqomah kita setelah bulan Ramadan adalah dengan kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita melihat amalan para ulama-ulama salaf yang luar biasa sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Kanu yad'una Allah sittata ashhurin an yuballighahum syahrul Ramadan. Ialah para salaf terdahulu selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala selama 6 bulan agar bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Summa yad'una Allah sittata ashhurin an yataqabbalahum minhum. Dan kemudian mereka berdoa kepada Allah selama 6 bulan berikutnya agar Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan mereka. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Semoga doa-doa kita dapat meneguhkan kita sehingga kita terus bisa istiqomah setelah bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amal kita di bulan Ramadan dan mengampuni dosa-dosa kita serta kelalaian-kelalaian kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita semua dalam iman dan amal saleh hingga diberikan kepada kita semua husnul khotimah dan dapat berjumpa pada bulan Ramadan tahun berikutnya. Allahumma amin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhillal syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidin wansur man nasarad din wakhzul man khadhalal muslimin wa dammir a'da'ad din wa 'ali kalimataka ila yaumiddin. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati nikmatik wa jami'i sakhatik. Allahumma inna na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal bukhli wal haram wa na'udzubika min azabil qabr. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'atik. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'atik. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'atik. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa tammim taqsirana. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa min adzabil akhirah.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.